Pada pemimpin kita menaruh harap. Namun di atas segalanya, kita menaruh harap kita kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama Mazmur 72 ayat 7 dan 8. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami siap merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan melakukannya, supaya kami boleh berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya membaca Mazmur 72 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata demikian. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, dalam setiap pemilihan umum dan pergantian pemerintahan, termasuk saat pelantikan pemimpin yang baru, kita punya harapan dan ekspektasi tertentu, bukan? Kita punya harapan dan ekspektasi untuk hidup yang lebih baik kita boleh alami di dalam perjalanan bangsa dan negara yang kita cintai. Itu adalah hal yang wajar sebab kita sebagai orang percaya mengerti bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Hamba Allah di mana mereka melaksanakan apa yang Tuhan tetapkan untuk mereka lakukan. Mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk melaksanakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang dipimpin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini adalah doa dan harapan bagi suatu pemerintahan yang diharapkan akan ditandai dengan keadilan dan damai sejahtera. Itu hal yang kita harapkan. Di dalam setiap pemilihan, pergantian pemimpin, pelantikan pemimpin, kita rindu supaya keadilan dan damai sejahtera semakin terasa di dalam hidup kita setiap hari. Bila kita membaca bagian Alkitab kita, seperti tumbuh-tumbuhan yang mekar sesudah diairi oleh air hujan, maka pemerintahan yang memerintah diharapkan untuk berkembang dan bertumbuh membawa damai dan keadilan bagi orang-orang yang dipimpin. Bila kita membaca sampai pada ayat terakhir pasal 72 kitab Mazmur ini, kita melihat bahwa doa ini secara khusus disampaikan oleh Daud bin Isai untuk anaknya Salomo yang disebutkan pada ayat yang pertama. Pemerintahan Salomo diharapkan mencerminkan damai sejahtera dan keadilan yang didasarkan pada pengenalan akan Allah. Kita merindukan pemimpin kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Dalam pengenalan kepada Allah itulah seorang pemimpin akan bertindak dengan adil. Kata keadilan datang dari satu kata Ibrani yang menegaskan satu hal yang sangat prinsipil, bahwa standar Allah, kebenaran Allah dilaksanakan oleh Dia yang memimpin. Maka keadilan adalah tentang seorang pemimpin yang berjuang sekuat tenaga, bahkan berkorban, supaya standar Allah di dalam sikap-sikap, karakter-karakter, pengambilan keputusan-keputusan itu mencerminkan standar Allah. Dan ini yang kita harapkan, sehingga umat Allah berdoa supaya pemerintah yang demikian bukan hanya waktunya panjang, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah yang semakin besar. Namun pada akhirnya, doa dan harapan ini mengarahkan kita semua untuk menaruh harap hanya kepada Allah. Kita tahu sekuat-kuatnya manusia punya kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Mazmur 115 ayat 3 berkata, Allah kita di sorga, Ia melaksanakan apa yang dikehendakinya. Maka saat Allah memerintah, menggerakkan orang-orang yang memimpin kita, keadilan dan damai sejahtera yang sungguh-sungguh itu dapat terwujud. Maka biarlah hal itu
menjadi doa kita untuk pemimpin kita, di mana kita menaruh harapan, tetapi lebih dari segalanya, harapan kita adalah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mendoakan pemerintah kami, ya Tuhan, biarlah keadilan dan damai sejahtera nyata melalui kepemimpinan mereka. Di atas segalanya harapan kami taruhkan kepadamu, Allah kami yang memerintah dan yang tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap